Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai tentang sejarah Sultan Agung Mataram ketiga. Oke, kita langsung saja. Perkenalkan, nama saya Aries Purnomo Aji. Saya dari Fakultas FAB, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Kami akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah Sultan Agung Mataram ketiga. Oke, langsung saja kita jelaskan ke video selanjutnya. Cekida. Sejarah puncak kejayaan Kesultanan Mataram Islam terjadi pada era Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1613 hingga 1645 Masehi. Tokoh yang bernama Raden Mas Rangsang ini adalah cucu dari Kesultanan Mataram Islam, Panembahan Senopati. Panembahan Senopati mendeklarasikan Kesultanan Mataram Islam pada tahun 1584 di Alas Mentau atau Yogyakarta. Panembahan Senopati akhirnya dinobatkan pada tahun 1587 Masehi dengan gelar Panembahan Senopati ing Aloko Sayyidin Panetagama Khalifatullah Tanah Jawa. Menurut Soekmono dalam pengantar sejarah kebudayaan Indonesia, di bawah pimpinan Panembahan Senopati, Kesultanan Mataram Islam berhasil menguasai beberapa wilayah di sekitar Bengawan Solo, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Tahun 1601, Panembahan Senopati wafat dan aras putranya Raden Mas Jolang atau Prabu Hanyokrokusumo. Pada tahun 1613, Prabu Hanyokrokusumo meninggal dunia karena mengalami kecelakaan sewaktu itu berburu rusa di hutan Krapyak. Raja penerus tahta Mataram Islam selanjutnya pun harus segera ditetapkan. Semasa hidup, Prabu Hanyokrokusumo sempat berpesan agar tahta Mataram diserahkan kepada Raden Mas Rangsang. Namun karena suatu janji, maka tahta harus diserahkan kepada putra Prabu Hanyokrokusumo lainnya yang bernama Raden Mas Wuryah, meskipun hanya 1 hari sebagai simbolis menempati janji. Maka Raden Mas Wuryah yang menyandang kebutuhan khusus dinobatkan menjadi raja dengan gelar Adipati Martapura. Sehari kemudian, Raden Mas Rangsang menggantikan Adipati Martapura sebagai penguasa Kesultanan Mataram Islam dengan gelar Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kejayaan Mataram era Islam Sultan Agung. Setelah setahun, seseorang Sultan Agung memulai operasi penaklukan sejumlah wilayah di Jawa untuk perluas daerah kekuasaan Kesultanan Mataram Islam. Perjalanan pertama dimulai ke Jawa Timur. Sartono Kartodirjo dalam pengantar sejarah Indonesia Baru 1500 sampai 1900 menerangkan pada 1614 Sultan Agung meluncurkan aksi penyerangan ke daerah timur. Sultan Agung memberikan perintah kepada Temenggung Suratani yang akhirnya berhasil menguasai Malang dan sekitarnya. Atas panggilan itu, Temenggung Suratani dianugerahi gelar Senopati Menggolo Yudo. Selanjutnya,
pada tahun 1615, Sultan Agung mengajukan pasukan yang dipimpin oleh Tumenggung Martalaya untuk mengambil alih kekuasaan wilayah Wirasaba. Pada Januari 1616 atau kepatuhan berselang, Kesultanan Mataram Islam diserang oleh beberapa wilayah yang menjalani aliansi, termasuk Pasuruan dan Tuban. Sepanjang tahun 1616 sampai 1619, Sultan Agung juga melakukan perluasan ke wilayah Lasem, Pasuruan dan Tuban. Tumenggung Martalaya dan Tumenggung Jaya Supanta berpartisipasi aktif dalam misi ini yang menuai percaya ini. Misi menaklukkan Surabaya boleh dikatakan paling sulit dan berlangsung cukup lama, yakni pada tahun 1620 hingga 1625. Sultan Agung akhirnya menerapkan strategi untuk melemahkan Surabaya. Rantai distribusi makanan ke Surabaya dari beberapa wilayah yang sudah menjadi taklukan Mataram diputus. Pada tahun 1625, Surabaya takluk dengan sendiri karena bahan pangan. Ya, mungkin itu sedikit penjelasan dari kami mengenai Kerajaan Sultan Agung Mataram ketiga. Kalau ada salah kata atau penyabaran penyampaian saya, mungkin bisa di komen di kolom komen bawah ya. Ada masukan apa, silahkan komen aja kalau ada salah-salah kata dari kami. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.